Injil Yohanes. Mari kita meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus berdoa. Dan di dalam bagian ini, yaitu ayat 20-23, Tuhan Yesus berdoa supaya ada kesatuan antara semua orang percaya. Pasal 17 ayat 20-23. Mengingat segala macam pertentangan dan sebagainya pada zaman rasuli dan zaman gereja yang awal dan dalam segala zaman, ya, doa ini mengenai kesatuan bagi orang percaya sangat penting dan didoakan di sini supaya ada kesatuan itu, supaya dunia dapat percaya Injil. Sejak ayat 6, kata mereka merujuk pada ke-11 murid. Tetapi di dalam ayat ini, Tuhan Yesus mulai berdoa bukan hanya untuk ke-11 itu, tetapi untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Visi Tuhan Yesus untuk menjangkau seluruh dunia sangat nyata, bukan saja di dalam ayat ini, tetapi juga di dalam pasal 10 ayat 16, pasal 11 ayat 52, dan juga pasal 12 ayat 20-26. Dia tahu bahwa orang lain juga akan percaya karena kesaksian ke-11 orang itu. Kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus masa kini juga termasuk dalam golongan itu. Di dalam doa ini, ayat-ayat ini, dia mendoakan kita semua di seluruh dunia yang sudah percaya kepadanya. Pasal 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kata pemberitaan ini, logos. Logos tunggal sering merujuk pada pemberitaan atau pesan dan bukan hanya satu kata. Seperti disebut tadi, Tuhan Yesus memperluaskan lingkup cakup doanya. Di sini dia mulai mendoakan ke-11 murid itu dan juga kita semua yang percaya kepadanya melalui kesaksian mereka. Ada yang mendengarkan pemberitaan lisan dari ke-11 itu dan percaya. Ada juga yang membaca kesaksian tertulis dari mereka dan percaya. Ada juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena kesaksian mereka secara tidak langsung dari generasi pada generasi pada generasi yang berikut. Seperti apa yang ditulis di dalam ayat 18, ke-11 murid itu akan diutus ke dalam dunia. Dan kita tahu bahwa pemberitaan mereka, kesaksian mereka menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus memikirkan jauh ke depan. Jauh ke depan. Dia sungguh memahami bahwa dia sebentar lagi akan menjadi anak domba Allah yang mengangkat dosa seluruh dunia. Dia tahu bahwa kabar baik itu, Injil, mengenai kematiannya sebagai korban pengganti, juga berita mengenai kebangkitannya akan diberitakan di seluruh dunia. Tema kesaksian, ya di dalam ayat ini, pemberitaan, tema kesaksian itu sungguh ditekankan kuat di dalam pasal yang pertama di Injil Yohanes, terutama karena teladan Yohanes Pembaptis yang tidak disebut Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil Yohanes, lebih tepat dia disebut Yohanes Saksi. Tetapi di sepanjang Injil Yohanes, tema kesaksian kuat. Sekarang di dalam doa ini, kita mulai sadar mengapa tema kesaksian itu begitu penting. Ya, melalui kesaksian orang percaya, seperti ke-11 murid di dalam ayat ini, tetapi melalui kesaksian orang percaya, orang lain boleh percaya kepadanya.
Dan di dalam abad ke-21 ini, kita dapat melihat sudah terjadi kesaksian percaya, kesaksian percaya, kesaksian percaya. Proses itu berlangsung sudah hampir 2000 tahun. Pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ada masalah naskah di sini. Di dalam hanya 4 naskah Yunani, kata hen itu tidak ada. Sehingga bagian ayat ini diterjemahkan agar mereka juga di dalam kita. Tetapi di dalam banyak naskah, termasuk Sinaiticus dari abad ke-4 dan Alexandrinus dari abad ke-5, kata hen ada di situ. Sehingga bagian ayat itu harus diterjemahkan agar mereka juga di dalam kita menjadi satu. Menjadi hen, menjadi satu. Doa Tuhan Yesus adalah supaya mereka dan kita menjadi satu. Dan tujuan dari kesatuan itu adalah supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, tentu di dalam Injil Yohanes, ungkapan engkaulah yang telah mengutus aku seringkali dipakai. Dan kita paham bahwa percaya bahwa Allah Bapa telah mengutus Tuhan Yesus itu sama dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang benar, Mesias, Raja yang akan datang. Yohanes pasal 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dan lebih jelas lagi, Yohanes pasal 11 ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Percaya bahwa Allah Bapa telah mengutus Tuhan Yesus. Ya, itu sama dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, percaya kepada Yesus dalam Injil Yohanes. Ya, sekali lagi, ungkapan ini, percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, ini meringkaskan misi dan identitas Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Dia sungguh benar diutus oleh Allah Bapa, dan dia hanya melakukan apa yang dia lihat Allah Bapa lakukan. Dia mewakili, dia menyatakan Allah Bapa. Baik kesatuan maupun kesaksian diceritakan lebih lanjut di dalam ayat ini dan ayat yang lebih lanjut. Kesatuan Tuhan Yesus Kristus dengan Allah Bapa menjadi teladan bagi kesatuan yang diharapkan dan didoakan antara orang percaya. Kesatuan antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus sudah dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Juga pasal 1 ayat 18. Tema kesatuan itu juga dikembangkan di dalam Injil Yohanes pasal 15, pokok dan ranting. Buah yang diceritakan di dalam pasal 15 berkait erat dengan hasil dari kesaksian yang disebut di dalam ayat ini. Kita perlu memahami bahwa kesatuan itu tidak boleh mengorbankan kebenaran. Ya, bukan. Jika kebenaran dijaga dan kesatuan dijaga, maka lebih banyak orang akan percaya kepada Dia yang adalah kesatuan, kepada Dia yang adalah kebenaran. Oleh karena kesatuan itu, mereka akan percaya melalui pemberitaan kebenaran. Gereja tidak boleh menghancurkan kebenaran demi kepentingan kesatuan lembaga. Ya,
Tetapi juga Carson mengingatkan kita bahwa walaupun kesatuan yang didoakan ini bukan bersifat kelembagaan, ya, tetapi kesatuan dimaksudkan supaya dapat dilihat orang. Yang diharapkan di sini adalah kesatuan yang nampak bagi masyarakat. Menurut Beasley Murray, kesatuan ini memang sedang dijangkau di dalam tubuh Kristus di seluruh dunia. Menurut Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, Yahudi dan bukan Yahudi sudah satu di dalam Tuhan Yesus. Sudah tidak dipisahkan oleh hukum Musa. Dan di dalam Galatia pasal 3 ayat 28, Paulus berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yang didoakan di sini adalah supaya kita tidak mempertimbangkan ras atau suku. Oh, dia tidak datang ke gereja kami karena dia lain suku. Suku itu tidak kita terima di sini. Tidak ada. Tidak ada. Itu melanggar. Itu tidak sesuai dengan doa dan harapan Tuhan Yesus Kristus. Kesatuan. Sungguh mengesankan di sini bahwa dia berkata, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini satu-satunya tempat di dalam seluruh Injil Yohanes di mana dunia percaya. Tentu kita paham bahwa jika orang percaya, mereka sudah tidak lagi anggota dari dunia. Tetapi di sini ditulis, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita melihat di dalam konteks yang sangat dekat, ayat 23, Tuhan Yesus mengulangi ide ini dengan perkataan yang berbeda sedikit. Yohanes pasal 17 ayat 23, di situ, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Pasal 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Apa itu kemuliaan itu? Ya, Carson mencatat, ya sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini banyak diperdebatkan, itu kata Carson. Mengenai kemuliaan yang disebut di sini, kita tahu 3 hal. 1, Allah Bapa telah memberikan kemuliaan itu kepada anak. 2, anak telah memberikan kemuliaan itu kepada ke-11 murid. 3, karunia kemuliaan itu menolong mereka yang dia doakan supaya mereka menjadi satu. Apa itu? Ya, baik. Tetapi apa itu kemuliaan ini? Sekali lagi, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Apa itu kemuliaan itu? Ya, ada penulis buku tafsiran, Michaels, dia berkata bahwa di dalam ayat 18, Tuhan Yesus mengutus mereka ke dalam dunia, dan dia mengkhususkan dirinya pada tugas salib. Kemuliaan ini diberikan kepada mereka. Maka menurut Michaels, kemuliaan yang dia berikan adalah misi atau tugas yang padanya dia baru mengutus mereka, ayat 18, meneruskan tugas atau misi sebagai orang yang dikhususkan kepada tugas itu. Dengan kata lain, kemuliaan itu adalah tugas yang mulia, tugas diutus. Tuhan Yesus diutus, dia menerima kemuliaan itu. Mereka diutus, mereka juga menerima kemuliaan itu. Ya, Morris mengatakan sesuatu yang sangat mirip. Sama seperti itu kemuliaan Tuhan Yesus, dia melayani dan dia mengorbankan dirinya bagi orang lain, ya dengan menuju ke salib. Demikian juga menjadi kemuliaan ke-11 orang itu, ya mereka dengan rendah hati mengikuti
panggilan yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Ya, Morris berkata, ya, rombongan kecil itu dan tuannya tidak berarti menurut pandangan dunia. Tetapi para rasul, mereka benar terhadap Allah. Maka mereka sangat-sangat berarti. Mereka memiliki kemuliaan yang benar. Maka kemuliaan di sini adalah kemuliaan yang terdapat di dalam kerendah hatian dan ketaatan pada panggilan. Ya, panggilan Tuhan Yesus pada salib dan panggilan kita masing-masing pada tugas yang diberikan kepada kita oleh Tuhan kita. Jika mereka setia pada panggilan itu, yaitu panggilan mengabdi diri menurut kehendak Allah dalam segala kerendahan hati, maka mereka berhasil menjadi satu. Demikian juga jika kita setia pada panggilan kita, yaitu panggilan melayani, mengikuti kehendak Allah dengan segala kerendahan hati, maka kita juga berhasil memperoleh kemuliaan itu dan menjadi satu. Ada kata mereka di dalam ayat ini. Kata mereka ini kita tafsirkan sesuai dengan arti dalam kedua ayat yang sebelumnya. Mereka ini merujuk pada ke-11 murid dan mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pasal 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Tuhan Yesus baru berdoa, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Dia menceritakan peranannya sebagai perantara. Pikirkan garis horizontal di sini, aku di dalam mereka, horizontal, dan garis vertikal di sini, engkau di dalam aku, vertikal. Tuhan Yesus ada di situ, di titik temu garis vertikal dan garis horizontal. Dia adalah perantara. Dia sungguh manusia, tetapi dia Allah. Ya, kita mengingat bahwa Logos yang kekal, yang adalah Allah, sudah menjelma menjadi manusia. Kesatuan antara orang percaya dan Tuhan Yesus, aku di dalam mereka, dan kesatuan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa, engkau di dalam aku, memungkinkan kesatuan antara umat Allah, yaitu supaya mereka sempurna menjadi satu. Kesatuan yang sempurna ini menguatkan kesaksian dan menolong dunia supaya mereka percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Allah Bapa telah mengutus Tuhan Yesus ke dunia, seperti yang dikatakan di dalam ayat 21. Lebih dari itu, supaya dunia dapat tahu bahwa Allah Bapa mengasihi mereka sama seperti Dia mengasihi Tuhan Yesus. Sangat indah bahwa kita dapat tahu bahwa Allah Bapa mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Lebih indah lagi bahwa dunia dapat mengetahui itu. Dunia dapat menjadi orang percaya. Ya, ringkasan, kata supaya mereka menjadi satu didoakan 4 kali di dalam 4 ayat ini. Ya, Yunaninya hina, osin, hen. 4 kali dia berdoa supaya kita menyatu. 3 kali dia menghubungkan kesatuan itu dengan kesatuan yang dia miliki dengan Allah Bapa. Dan 2 kali dia menceritakan tujuan dari kesatuan itu, yaitu supaya dunia percaya. Maka pada saat Tuhan Yesus mendoakan kita semua, pada waktu Ia mendoakan semua orang percaya, ke-11 murid dan juga kita, Ia berdoa supaya sama seperti Dia dan Allah Bapa adalah satu, kita juga menjadi satu. Dia berdoa seperti itu. Mengapa? Supaya dunia jadi percaya kepadanya.